jelaskan komentar-komentar kalian atau DM-DM kalian yang udah aku baca ya. Jadi untuk kalian yang masih bingung ya, bisa jadi di komentar ini atau di DM para teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ini juga kalian mengalaminya ya. Untuk kalian yang masih bingung, kalian simak aja. Nah, untuk komentar yang pertama yang akan aku bahas itu dari Kak Reni Nurvita ya. Itu komentarnya adalah kalau misal tesnya di jam 10 atau sore tapi hasil udah garis 2, lebih baik berhubungan malamnya atau besok paginya. Ya, ini juga pertanyaan yang penting, pertanyaan yang sangat penting ya. Kalau misalkan kalian udah tes dan ternyata garisnya tebel, walaupun itu di sore, pagi, malam ya, kalian bisa langsung berhubungan teman-teman. Kenapa? Karena sel telur yang dilepaskan itu hanya mampu bertahan sekitar 12-24 jam saja. Kalau misalkan kalian HB di besok paginya ya, di keesokan harinya, takutnya sel telur tersebut itu akan luruh gitu, yang jadinya menstruasi teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian udah melihat garisnya 2 dan tebel, apalagi disertai dengan tanda-tanda ovulasi ya, kayak keluarnya lendir kayak telur kayak gitu, nah kalian langsung berhubungan aja. Ya, misalkan kalian tes di jam 10 pagi dan suami kalian masih kerja, setidaknya kalian berhubungan di malam harinya, nggak apa-apa ya teman-teman, karena belum 12 atau 24 jam ya, namanya usaha gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian lagi berduaan atau suami kalian lagi di rumah, kalian bisa langsung coba berhubungan aja. Nah, tapi misalkan kalian tes di hari ini, misal di jam 10 pagi itu udah positif, udah garis 2 tebel, tapi malamnya, berarti kemarin malamnya kalian udah berhubungan, itu nggak usah berhubungan lagi, nggak masalah teman-teman. Jadi kalian itu udah nyetok sperma, udah nyetok air mani suami kalian itu di rahim kalian. Jadi ketika sel telur dilepaskan, itu langsung keisi sama sperma yang tersimpan di rahim kita tersebut. Karena sperma itu mampu bertahan 3-4 hari ya, nggak beda dengan sel telur. Kalau sel telur itu hidupnya cuma 12-24 jam saja. Makanya kalau misalkan tesnya masih samar tapi agak tebel, itu kalian langsung berhubungan aja. Siapa tahu besoknya itu masa subur atau puncaknya. Jadi kalian nggak pusing-pusing harus berhubungan sekarang gitu. Kalian udah nyetok sperma atau air mani suami kalian, oke? Untuk komentar yang kedua, ini dari Kak Febi Ramadasari. Kakak mau tanya, kalau OVU test bisa juga nggak untuk tes kehamilan kayak tes pack? Aku telat menstruasi 5 hari, aku iseng tes pakai ovulasi, hasilnya samar banget, itu ngaruh nggak sih Kak? Hehehe. Beda teman-teman ya, beda. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, antara tes ovulation test strip dan test pack itu yang dibaca itu hormonnya berbeda. Kalau hormon kehamilan itu HCG, sedangkan kalau hormon ovulasi atau sel telur kita dilepaskan atau puncak kesuburan kita itu hormon LH ya. Jadi beda, sangat berbeda. Nah, kalau misalkan seperti yang kakak ini alami ya, itu mungkin masih ada hormon kesuburannya gitu. Jadi tes-packnya tuh samar. Nah, walaupun kalian masih hamil ya, tentunya masih ada nih hormon kewanitaan kalian ya, pastinya samar. Itulah mengapa kalian tuh harus paham, harus bener-bener betul, harus bener-bener tahu ya. Yang namanya puncak ovulasi atau puncak kesuburan kita itu garis 2-nya sama-sama tebel kalau dites ya. Gak samar. Kalau misalkan samar itu masih belum puncak ovulasi atau subur ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang DM aku ya. Dari Kak Ainur Rohmah, itu kalau misal di aplikasi sudah flow, maksudnya mungkin di aplikasi flow itu sudah puncak ovulasinya ya, tapi pas dites merahnya masih samar, nggak merah seperti yang di atas. Yang atas gimana Kak? Oh, mungkin masih samar gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti itu belum ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan hanya terpaku sama aplikasi ya. Karena aku juga pakai aplikasi, bahkan 2 teman-teman. Jadi aku bisa lebih memperhatikan diri aku ya. Karena 2 aplikasi ini juga
beda-beda saat memprediksi gitu. Jadi aku nggak hanya terpaku pada aplikasi, ya mungkin memang hampir akurat ya, hampir, mungkin ada juga yang mungkin akurat, bener-bener tepat gitu. Itu mungkin untuk yang headnya itu teratur, tapi untuk head yang maju atau head yang nggak teratur itu pasti akan berubah-ubah ya. Jadi kalian jangan hanya memperhatikan di aplikasi saja, kalian harus memperhatikan tubuh kalian ya. Banyak banget ciri-ciri aplikasi, ciri-ciri ovulasi atau ciri-ciri puncak ovulasi yang dikeluarkan oleh tubuh wanita ya. Itu banyak banget, kalian harus memperhatikan ya. Harus memperhatikan masing-masing tubuh kalian. Aku udah menjelaskan ciri-ciri puncak ovulasi itu di video aku sebelumnya juga ya. Aku udah menjelaskan di sana secara detail ya. Ciri-ciri puncak ovulasi yang aku rasakan, yang aku pribadi rasakan, itu udah aku jelaskan di video aku sebelumnya. Jadi misalkan kasusnya seperti ini ya, itu tandanya belum ya. Seperti yang aku ngomong tadi, kalau misalkan kalian sedang puncak ovulasi atau puncak subur atau puncak kesuburan kalian, masa subur kalian, itu pasti garisnya akan dua tebel teman-teman. Karena aku juga ngalamin, aku memperhatikan tubuh aku ya. Nah, pas di hari tersebut itu aku ngalamin ciri-ciri ovulasi ya, ditambah dengan keputihan seperti putih telur. Aku iseng-iseng cek nih teman-teman, iseng-iseng cek, dan ternyata garisnya bener-bener garis dua tebel, yang menandakan bahwa aku sedang puncak ovulasi gitu ya. Untuk komentar atau DM yang selanjutnya, nah ini dari Murinto Sasongko ya. Tes 10 menitan samar, tapi setelah 30 menit lebih kok jadi tebel, gimana ya? Ya itu nggak masalah teman-teman. Jadi mungkin mendeteksinya itu agak lama, karena aku juga pernah ngetes ya. Pas aku subur, aku tes, kelihatannya samar, tapi setelah berjam-jam atau 1 jam itu aku lihat lagi, ternyata tebel teman-teman. Jadi kalian harus sering-sering ngecek gitu. Dan kalau misalkan udah berjam-jam masih samar juga, itu tandanya belum. Tapi misalkan udah sejam 2 jam garisnya ternyata tebel, itu mungkin kalian sedang puncak ovulasi ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku kali ini. Untuk kalian yang masih belum paham juga atau masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa DM aku di @gita_im ya. Aku tulis di sini. Insya Allah nanti akan aku respon ya. Oke, jangan lupa like video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi promil. Semoga membantu. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.